Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknologi Aplikasi. Materi yang akan saya presentasikan bersumber dari buku dan jurnal Aplikasi Teknologi Informasi, Teori dan Implementasinya. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa itu definisi dari teknologi informasi. Teknologi informasi ialah semua teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi seperti menyimpan, memproses, dan mengirimkan data dengan bantuan komputer, internet, dan perangkat lainnya. Peranan teknologi informasi dalam kehidupan modern ialah teknologi informasi membantu manusia kerja lebih cepat, mudah, dan efisien. Contohnya menggunakan komputer untuk mengetik, internet untuk belajar, dan aplikasi untuk berkomunikasi. Selanjutnya, evaluasi teknologi informasi. Dulu orang menggunakan mesin ketik dan surat pos, tetapi sekarang kita sudah dapat menggunakan smartphone, email, dan cold storage. Teknologi kita sangat berkembang dari yang dulunya sangat sederhana, sekarang sudah sangat canggih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen utama teknologi informasi. Komponen utama teknologi informasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, dan yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Hardware ialah alat fisik seperti komputer, printer, server, dan handphone yang digunakan untuk menjalankan sistem. Yang kedua, ada software. Software ialah program atau aplikasi yang terdapat dalam perangkat seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang menggunakan dan mengelola teknologi informasi seperti operator. 3. Sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi membantu organisasi mempermudah pekerjaan dan mengambil keputusan yang tepat. Jenisnya, yang pertama ada TPS, catatan harian transaksi. Yang kedua ada MIS, membuat laporan untuk manajer. Dan yang ketiga ada DSS, membantu analisis untuk mengambil keputusan. Keempat, pengembangan sistem teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi ialah proses membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Metode yang sering digunakan yang pertama ada waterfall, dikerjakan secara satu persatu dari awal hingga akhir. Yang kedua ada agile, dikerjakan secara bertahap dan lebih fleksibel, bisa disesuaikan di tengah jalan. Yang ketiga ada RAD, Rapid Application Development, cepat dan fokus pada hasil yang bisa langsung dicoba. Tahapan umum pengembangannya bisa dilakukan dengan yang pertama perencanaan, yang kedua analisis kebutuhan, ketiga desain sistem, yang keempat pembuatan dan pengujian, dan yang terakhir implementasi dan evaluasi. 5. Teknologi web dan mobil. Sekarang banyak aplikasi yang dibuat untuk web dan mobil agar mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Keunggulan aplikasi mobil ialah praktis, bisa digunakan melalui handphone, lebih cepat dan mudah digunakan. Tetapi tantangannya harus cocok di banyak jenis HP dan perlu koneksi yang stabil. 6. Keamanan sistem informasi. Ancaman terhadap teknologi informasi ada beberapa macam. Yang pertama ada hacker, orang yang mencoba masuk tanpa izin. Yang kedua ada virus atau malware, program jahat yang dapat merusak sistem. Yang ketiga
ada phishing, penipuan melalui link atau email, dan yang keempat ada kebocoran data. Data penting jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Selanjutnya kita perlu strategi untuk melindungi data nih. Beberapa diantaranya ialah menggunakan password kuat dan mengganti sandi secara rutin. Yang kedua, menggunakan antivirus atau firewall. Yang ketiga, backup data secara berkala. Yang keempat, enkripsi data atau mengunci data. Dan yang kelima, update software serta menggunakan akses terbatas. 7. Manajemen proyek teknologi informasi. Manajemen proyek teknologi informasi ada 3. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pengendalian. Lalu ada alat bantunya. Yang pertama Gantt chart, yaitu grafik, jadwal tugas dan waktu. Yang kedua ada PERT, diagram yang digunakan untuk melihat urutan dan hubungan antar tugas. 8. Evaluasi dan audit sistem informasi. Evaluasi sistem informasi bertujuan untuk menilai sistem apakah bekerja secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu, audit dan indikator kinerja sistem dilakukan melalui pemeriksaan sistematis terhadap keamanan dan keandalan sistem indikator kerja. 9. Etika dan hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Etika dalam penggunaan teknologi informasi ialah menggunakannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Jangan mencuri data orang lain, menyebar hoax, atau menggunakan software bajakan. Hormatilah privasi dan hak orang lain. Selanjutnya ada hukum yang mengatur teknologi informasi, yaitu UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengatur soal pencemaran nama baik, penipuan online, dan kejahatan sumber. Aturan perlindungan data pribadi yang digunakan untuk menjaga informasi pribadi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. 10. Tren masa depan teknologi informasi. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI, memungkinkan perangkat untuk berpikir seperti manusia sehingga meningkatnya efisiensi dan otomatisasi. Yang kedua, ada Internet of Things, yaitu perangkat yang terhubung untuk bertukar data secara real time, berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Yang ketiga, ada Big Data, pengumpulan dan analisis data untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Setelah beberapa teori yang sudah kita bahas, muncul nih beberapa permasalahan dalam teknologi informasi. Apa saja sih permasalahan yang akan dihadapi dalam teknologi informasi? Sebagai berikut. 11. Ketergantungan sistem teknologi informasi. Proses bisnis yang masih dilakukan secara manual yang dilakukan oleh banyak perusahaan atau organisasi seperti pengolahan data, pencatatan, dan komunikasi, sehingga menimbulkan resiko, kesalahan, dan efisiensi yang rendah. 12. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Kurangnya perangkat keras dan jaringan yang memadai menyebabkan banyak organisasi yang masih kekurangan perangkat keras seperti server, komputer, dan juga jaringan yang kuat, sehingga menimbulkan keterbatasan infrastruktur yang dapat memperlambat kinerja sistem, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan resiko gangguan atau downtime. 13. Kurangnya integrasi sistem. Banyak sistem bekerja secara mandiri tanpa terhubung satu sama lain, sehingga data tidak otomatis tersinkronisasi. Kurangnya integrasi sistem juga menjadi faktor yang menyebabkan hambatan komunikasi dan koordinasi, sehingga memperlambat proses bisnis dan pengambilan keputusan. 14. Keamanan data yang melemah. Data rentan terhadap penipuan, kebocoran, dan manipulasi. Kurangnya kebijakan dan teknologi keamanan, yaitu banyaknya organisasi yang belum memiliki aturan, sistem proteksi, atau teknologi yang memadai untuk menjaga keamanan data secara menyeluruh.
Kalau udah nggak kompak nggak beres. Ini teknologi sudah lawannya sulit, pemerintah saling salah-salahan. Jadi tolong ini selesai di sini, habis ini nggak boleh lagi ada yang ini karena ini, begitu ya. Masalah keamanan cyber masih menjadi pekerjaan rumah era pemerintahan Presiden Jokowi. Kasus kebocoran data milik lembaga negara di Indonesia kerap terjadi di 10 tahun terakhir kepemimpinannya. Berikut adalah rangkuman kasus-kasus kebocoran data menggemparkan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Pada 12 Mei 2021, sebanyak 270 data BPJS Kesehatan disebar di forum hacker Raid Forums. Setelah diidentifikasi, pelaku memiliki username codes. Data tersebut juga diperjualbelikan. Data yang dijual oleh codes mencakup KTP, gaji, nomor telepon, alamat, dan email. Ada pula 20 juta data foto personal penduduk Indonesia di dalamnya. Lalu pada 15 Juli, tim peneliti VPN Mentor mengungkap ada dugaan kebocoran data dari aplikasi Indonesia Health Alert Card atau e-hack yang digagas Kemenkes. Menurut VPN Mentor, jumlah data e-hack yang bocor mencapai 1,4 juta orang dan yang sudah terbuka mencapai 1,3 juta orang. Kebocoran data Peduli Lindungi tahun 2022. Hacker Bjorka klaim telah meretas 3,2 miliar data dari aplikasi Peduli Lindungi melalui situs breach.to pada Selasa 15 November 2022. Data yang tersedia antara lain nama, email, nomor induk kependudukan, nomor telepon, tanggal lahir, device ID, status COVID-19, riwayat check-in, riwayat pelacakan kontak hingga vaksinasi. Total ukuran filenya mencapai 157 GB yang dikompres menjadi 48 GB. Data tersebut dijual seharga $100.000 Amerika Serikat dengan mata uang kripto Bitcoin. Namun Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan dari hasil pemeriksaan bersama BSSN tidak ditemukan bahwa data tersebut merupakan data yang dimiliki oleh aplikasi Peduli Lindungi. Pada akhir November 2023 beredar kabar pembobolan data 252 juta pemilih untuk pemilu 2024. Data itu disebar oleh hacker Jimbo dan diperjualbelikan di situs gelap seharga $74.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Jimbo mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap hingga RT RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta TPS. Akibat insiden ini, KPU meminta bantuan dari BSSN, BIN hingga Polri untuk mengusut. Kebocoran data BSI 2023. Bank Syariah Indonesia alami gangguan layanan akibat serangan ransomware pada 8 hingga 11 Mei 2023. Akibatnya jaringan ATM hingga M-Banking mereka lumpuh. Pelakunya adalah geng penjahat cyber ransomware asal Rusia bernama Lockbit. Mereka mengaku telah mencuri 15 juta data BSI, termasuk data pribadi, catatan nasabah, hingga data pribadi karyawan, nomor HP, nomor kartu, catatan transaksi, dan sebagainya, dengan total penyimpanan sebesar 1,5 terabyte. Lockbit meminta BSI membayar tebusan uang hingga 296 miliar rupiah dalam bentuk aset digital cryptocurrency yang umumnya adalah Bitcoin. Kebocoran data PDNS 2024. Seperti jatuh ke lubang yang sama, kasus lumpuhnya data akibat serangan ransomware kembali terjadi dalam skala yang lebih besar, yaitu penyerangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 yang berlokasi di Surabaya. Brainchipper meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah dalam bentuk kripto Monero untuk ditukarkan dengan kunci agar data raksasa di PDN bisa diakses kembali. Akibatnya, 239 kementerian, lembaga, dan daerah yang terdampak sampai lumpuh. Kejadian ini pun memantik amarah dari berbagai pihak karena tak adanya data backup atau cadangan. Akibat peristiwa ini, Komisi 1 DPR RI memanggil pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan PDN, yaitu Kominfo dan BSSN. Beragam kebocoran hingga serangan cyber di Indonesia seperti dibiarkan menggantung, sebab tak ada penjelasan lanjut yang transparan mengenai hasil investigasi dan nasib dari penyelesaian kasusnya. Maraknya kebocoran data di era Jokowi bak minyak curah yang tumpah kemana-mana. Tak ada keamanan, apalagi perlindungan data bagi warga. Nah, nggak tahu kan kita komplainnya kemana kalau misalnya data
PDN kita bocor misalnya, kita nggak bisa komplain, nggak tahu mau komplain kemana misalnya kan, karena itu nggak ada prosedurnya gitu. Terus kalau komplain apa sih yang bakal warga dapatkan misalnya kalau memang di approve misalnya oleh komplainnya oleh negara, itu kan juga nggak ada gitu, karena memang belum ada regulasi spesifik yang mengatur terkait hal tersebut. Lalu ketika pemerintah gagal menjaga data rakyatnya, kemana rakyat harus mengadu? Keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi, yaitu banyak organisasi kekurangan staf yang memiliki keahlian teknis untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi. Yang kedua, kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Diperlukan pelatihan rutin agar karyawan dapat mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kompetensinya. 17. Biaya implementasi yang tinggi. Anggaran terbatas untuk proyek teknologi informasi yang menyebabkan kesulitan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk pengadaan teknologi dan sistem baru. Selanjutnya, kesulitan menghitung ROI. Sulit menghitung manfaat langsung dari investasi teknologi informasi sehingga membuat pengambilan keputusan lebih berhati-hati. 18. Kurangnya dukungan manajemen. Faktor penyebabnya yang pertama ialah kurangnya pemahaman terhadap pentingnya teknologi informasi. Banyak pemimpin yang belum menyadari peran strategis teknologi informasi dalam mendukung tujuan berbisnis. Yang kedua, prioritas rendah terhadap proyek teknologi informasi. Proyek teknologi informasi sering tidak menjadi fokus utama sehingga kurang mendapat perhatian, anggaran, dan sumber daya yang memadai. 19. Perubahan teknologi yang cepat. Perubahan teknologi yang cepat dan pesat membuat organisasi mengalami keterlambatan untuk beradaptasi, sehingga menyebabkan investasi teknologi informasi menjadi tidak relevan dalam waktu singkat apabila tidak disesuaikan dengan tren-tren yang baru atau tidak mengikuti perkembangan zaman. 20. Kualitas data yang rendah. Data tidak akurat atau tidak lengkap. Maksudnya ialah kesalahan input atau kurangnya standar pengelolaan data yang dapat menyebabkan data tersebut tidak dapat diandalkan. Keputusan bisnis bisa menjadi tidak tepat jika didasarkan pada data yang tidak tepat atau tidak akurat. Nah, setelah kita membahas beberapa permasalahan dalam teknologi informasi, selanjutnya kita akan membahas solusi dari beberapa permasalahan tersebut. Apa saja sih solusinya? Yuk kita bahas. 21. Digitalisasi proses teknologi informasi. Proses bisnis diotomatisasi menggunakan teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan asuransi. Digitalisasi mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, pengembangan struktur teknologi informasi. Investasi dalam perangkat keras dan jaringan. Diperlukan pengadaan perangkat dan sistem jaringan yang handal untuk mendukung operasional teknologi informasi. Lalu, pemeliharaan dan pembaharuan berkala. Infrastruktur harus dirawat dan diperbaharui secara rutin agar dapat optimal dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Integrasi sistem informasi menghubungkan berbagai sistem untuk berbagi data, yaitu mengintegrasikan sistem yang berbeda dalam organisasi agar dapat berbagi data secara otomatis dan efisien. Ini memungkinkan sistem yang bekerja secara terpisah, bekerja sama tanpa perlu investasi manual. Lalu, penggunaan middleware dan API untuk integrasi. Lalu, apa sih middleware dan API itu? Middleware ialah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung
antar sistem yang berbeda, memfasilitasi komunikasi dan mentransfer data. Lalu, apa sih API itu? API ialah sekumpulan aturan yang memungkinkan aplikasi berbeda saling berinteraksi dan berbagi data atau fungsionalitas. 24. Peningkatan keamanan data. Implementasi kebijakan keamanan dan teknologi enkripsi. Tetapkan kebijakan yang mengatur cara melindungi data sensitif. Contohnya pembatasan akses dan penggunaan enkripsi, gunanya mengamankan data saat disimpan atau mentransmisikan. Selanjutnya, mengadakan pelatihan keamanan teknologi informasi kepada para karyawan. Gunanya agar mereka memahami betapa pentingnya keamanan data, mengenali ancaman seperti phishing, dan mematuhi prosedur untuk menjaga kerahasiaan serta integritas informasi. Manajemen perubahan yang efektif. Manajemen perubahan yang efektif dapat dilakukan dengan strategi untuk mengelola resistensi terhadap perubahan, yaitu menyusun pendekatan untuk mengatasi ketidaksetujuan atau kekhawatiran dari karyawan atau stakeholder terhadap perubahan yang terjadi, seperti komunikasi yang jelas dan keterlibatan aktif dalam proses pembuktian. Cara selanjutnya ialah sosialisasi dan pelatihan sebelum implementasi sistem yang baru, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dahulu untuk memperkenalkan sistem baru terhadap karyawan, serta memberikan pelatihan untuk memastikan mereka dapat beradaptasi pada teknologi atau proses baru dengan lancar. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara program pelatihan dan sertifikasi di bidang teknologi informasi, yaitu menyediakan pelatihan untuk para karyawan di bidang teknologi informasi serta memberikan sertifikasi untuk memastikan mereka memiliki keahlian yang diakui dalam industri. Cara yang kedua, rekrutmen tenaga ahli untuk mendukung proyek teknologi informasi. Memperoleh tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam teknologi informasi untuk membantu merancang, mengimplementasikan, dan mengelola proyek teknologi informasi dalam organisasi. 27. Perencanaan anggaran yang realistis. Melakukan evaluasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek teknologi informasi dan membandingkannya dengan manfaat yang akan diperoleh, guna memastikan proyek tersebut layak secara finansial. Selanjutnya, pengelolaan anggaran yang efisien. Mengelola dana yang tersedia secara cermat, memprioritaskan pengeluaran yang paling penting, dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai anggaran yang telah ditentukan tanpa pemborosan. 28. Dukungan dari manajemen puncak. Dukungan penuh dari manajemen puncak sangat penting untuk kesuksesan proyek teknologi informasi, karena mereka dapat memberikan sumber daya, mengatasi hambatan, dan mendorong seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif teknologi informasi. Selanjutnya, mengintegrasikan strategi teknologi informasi ke dalam rencana strategis organisasi. 29. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Monitoring tren teknologi terbaru dan menyesuaikan strategi teknologi informasi. Lalu, penggunaan teknologi yang fleksibel dan scalable yang mudah dipengaruhi. Terakhir, peningkatan kualitas data. Implementasi standar kualitas data dan proses validasi. Menetapkan standar untuk memastikan data yang dikumpulkan memiliki asuransi, konsistensi, dan relevan. Proses validasi dilakukan untuk memeriksa kesahihan data agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu, penggunaan sistem otomatis untuk mengurangi kesalahan input data, seperti formulir atau aplikasi yang terintegritas untuk mengurangi kesalahan manusia
dalam penginputan data dan memastikan data agar lebih akurat dan dapat diandalkan. Halo Sobat ATR BPN. Kota Sibolga adalah salah satu kota di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Memiliki 4 kecamatan, terdiri dari 17 kelurahan, dengan luas wilayah 10,77 km persegi, dan dengan jumlah penduduk 90.366 jiwa. Pada tahun 2023, seluruh bidang tanah di Bolga telah tervalidasi secara spasial dan yuridis untuk menjadi kota lengkap, dengan bidang tanah terdaftar dan terpetakan sejumlah 17.300 bidang, di mana data yang diunggah antara dokumen fisik dan elektronik telah akurat, sehingga no gap, no overlap. Artinya seluruh bidang tanah telah terpetakan. Kehadiran kota lengkap menjadi bagian penting dari percepatan terwujudnya visi dan misi Kementerian ATR BPN untuk melakukan pendaftaran seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia, yang melibatkan sampai ke unsur kelurahan yang jumlahnya sekitar 126 juta bidang. Terwujudnya kota lengkap memberikan dampak positif terhadap kualitas data dan pelayanan publik di bidang pertanahan, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan program strategis nasional dan memberikan kemudahan berinvestasi dalam rangka pertambahan nilai ekonomi demi terwujudnya tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan mempermudah pemetaan masalah pertanahan serta mempersempit ruang gerak praktik mafia tanah. Deklarasi Kota Sibolga menjadi kota lengkap merupakan modal untuk mewujudkan kantor pertanahan modern dan berstandar dunia. Data spasial lengkap dan akurat, no gap, no overlap. Meningkatkan kualitas data dan pelayanan pertanahan. Mempermudah perencanaan penyusunan rencana detail tata ruang. Pengadaan tanah dan informasi zona nilai tanah lebih cepat dan akurat. Mempermudah pemetaan permasalahan dan mempersempit ruang gerak praktik mafia tanah. Kota Sibolga, baik. Kota Sibolga, lengkap. Kantor Sibolga, melayani profesional terpercaya. Dengan terwujudnya kota lengkap akan memberikan dampak positif bagi suatu daerah. Kolaborasi antara Forkopimda dan kantor pertanahan Kota Sibolga layak diapresiasi sehingga Kota Sibolga menjadi kota lengkap pertama di Sumatera Utara dan ke-13 di Indonesia. Selamat untuk masyarakat Kota Sibolga dan khususnya bagi insan ATR BPN Kota Sibolga. Kota Sibolga lengkap. Horas, horas, horas. Oi Dusana. Dengan kualitas data pertanahan berbasis elektronik yang valid, Kantor Pertanahan Kota Sibolga telah siap untuk memberikan pelayanan pertanahan fully digital kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan akselerasi dalam pelaksanaan 7 layanan prioritas dan pensertifikatan tanah secara elektronik. Melalui kota lengkap, mewujudkan kantor pertanahan modern dan berstandar dunia yang memberikan layanan produk serta pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.